Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah SAW bercerita tentang 4 orang Yahudi yang menghabiskan waktu 80 tahun beribadah kepada Allah tanpa berbuat maksiat sama sekali. 80 tahun beribadah kepada Allah tanpa bermaksiat sama sekali. Nah, hal ini kemudian membuat iri dalam pengertian yang baik dari para sahabat, atau ghibtah ya. Jadi ghibtah itu adalah iri terhadap kebaikan. Luar biasa, 80 tahun berbuat baik, beribadah kepada Allah tanpa berbuat maksiat. Padahal umat Muhammad umurnya lebih pendek dari itu. Maka kemudian Jibril mengabarkan kepada Muhammad SAW bahwa Allah telah memberikan satu malam yang lebih baik daripada 80 tahun, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam yang kemudian kita kenal sebagai malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sahabat sekalian, di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, salah satu aktivitas ibadah kita adalah memuliakan malam-malamnya, yang kemudian kita berharap kita bisa menjumpai malam Qadar tersebut. Lailatul Qadar disebutkan dalam Al-Quran, dan dia memiliki banyak sekali keutamaan. Yang pertama misalnya, Lailatul Qadar adalah malam di mana dia disebut mulia karena pada malam itu Al-Quran diturunkan. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada malam Lailatul Qadar Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia, untuk kemudian nanti diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, sebagaimana sudah kita ketahui, kira-kira selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau sebagian juga mengatakan 23 tahun. Jadi malam ini adalah malam yang sangat mulia karena Al-Quran diturunkan, dan kita tahu betapa penting kedudukan Al-Quran bagi umat manusia. Kemudian Lailatul Qadar juga menjadi malam yang luar biasa karena malam ini dikatakan oleh Allah khairum min alfis syahr. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan? Memang ada banyak tafsir mengenai hal ini. Misalnya Mujahid menafsirkan bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, artinya sholat dan puasa, sholat dan ibadah pada malam hari itu, ya, keutamanya lebih baik daripada sholat dan beribadah 1000 bulan di malam-malam yang lain. Maka ini tentu adalah satu bonus dari Allah SWT yang luar biasa. Orang Bani Israel yang diceritakan Rasulullah tadi membutuhkan 80 tahun untuk beribadah pada Allah, padahal umat Muhammad itu rata-rata umurnya 60 tahun. Tapi dengan beribadah di malam Qadar atau Lailatul Qadar, maka kita bisa mendapatkan keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada 82 tahun. Subhanallah. Kemudian berikutnya, pada malam Lailatul Qadar itu dikatakan sebagai malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah SWT. Hal ini dikuatkan dalam firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi pada malam Qadar ini adalah malam yang penuh dengan berkah Allah, penuh dengan barokah Allah. Barokah itu apa? Ada banyak pengertian tentang hal ini, tapi segala pengertian berujung pada
adanya banyak kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pada malam Qadar ini Allah juga memerintahkan pada malaikat-malaikat dan juga kepada Jibril untuk turun ke bumi, untuk mencatat dan untuk memberikan banyak sekali tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah yang itu ditujukan kepada manusia. Kita tahu bahwa malaikat memiliki tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Allah. Ada yang bertugas untuk membagikan rezeki, ada yang bertugas untuk mencatat amal-amal, mencatat permintaan-permintaan dan lain-lainnya. Dan ada yang secara khusus diberi tugas untuk menyampaikan wahyu, yaitu Jibril. Dan disebutkan dalam surat Al-Qadar itu tanazzalul malaikati waruh. Malaikah waruh. Ruh di sini menurut para mufassirin mengacu pada Jibril. Sahabat, kemudian yang kelima, pada malam Qadar ini keselamatan diturunkan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengancam manusia, termasuk setan sekalipun. Allah jelas mengatakan, salamun ya hatta matla'il fajr, bahwa keselamatan, kesejahteraan diberikan oleh Allah hingga terbit fajar. Jadi malam itu adalah malam penuh dengan keselamatan. Hadirin sekalian, malam Qadar juga dianggap sebagai malam yang sangat berharga. Karena pada malam hari itu Allah akan memberikan ketetapan bagi hambanya. Dalam surat Ad-Duhan ayat 4 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fiha yuqraku kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Bahwa maksud dari segala urusan yang penuh hikmah ini, misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada malam itu akan dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai takdir dalam setahun. Juga akan dicatat tentang ajal dan rezeki. Maka pada malam hari itu adalah malam yang sangat menentukan. Karena Allah akan menetapkan bagaimana takdir manusia, bagaimana ajal manusia, dan bagaimana rezeki dari manusia. Nah, kemudian juga pada malam hari itu Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia sepanjang tahun. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Man qama lailatan qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan barang siapa melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar atau pada malam Qadar, maka dia melakukannya hal itu dengan mengharapkan pahala dari Allah, hanya dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sahabat sekalian, malam Qadar atau Lailatul Qadar tentu saja sangat berharga. Hanya orang yang tidak waras, yang tidak bisa menggunakan akal-akalnya, yang melewatkan malam Qadar. Hidup kita tidak tahu sampai seberapa lama, dan juga kita penuh bergelimang dengan dosa. Maka menyia-nyiakan malam Qadar tentu adalah sebuah tindakan yang sangat bodoh. Oleh karena itu, mari kita muliakan malam Qadar ini dengan cara kita beriktikaf di masjid, kemudian kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak ayat-ayat Quran, memperbanyak salat, memperbanyak berdoa. Dan doa apa yang banyak dipanjatkan dalam menyongsong Lailatul Qadar? Rasulullah mengatakan, menuntunkan pada kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.